Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih saudara yang sudah menonton video-video saya sebelumnya, kiranya bisa menjadi berkat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita bahasa Ibrani 1, khususnya dengan topik kata depan atau preposisi bagian yang kedua. Saudara, kalau dalam bagian yang pertama kita telah belajar preposisi terikat yang disebut dengan bekele dan semua prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan dalam pemakaiannya atau dalam bahasa Ibrani. Nah, hari ini kita akan belajar dari kata depan terikat lainnya yang disebut dengan kata min. Min berarti dari. Nah, dalam preposisi terikat min juga ada beberapa prinsip atau persyaratan yang bisa kita pelajari dalam penggunaannya di dalam bahasa Ibrani. Yang pertama misalnya, ya, ketika min, saudara perhatikan, ketika min ini ketemu, ya, atau dikenakan kepada semua konsonan-konsonan yang non-gutural, ya, non-gutural, maka ada beberapa kriteria atau prinsip yang harus kita pelajari. Sekali lagi, min digabungkan atau dikenakan kepada semua kata yang memiliki konsonan non-gutural, maka ada beberapa prinsip yang harus kita pelajari. Yang pertama, ketika min dikenakan kepada non-gutural, maka nun, ya, huruf terakhir, ya, atau konsonan terakhir pada min itu hilang. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, jika min bertemu dengan konsonan-konsonan non-gutural dalam kata Ibraninya, maka kata pertama akan mendapat apa yang disebut dengan dages. Dengan simbol seperti ini, ya, ada titik di tengah-tengah konsonan. Ini prinsip yang bisa kita lihat, min ketemu dengan non-gutural. Ya. Misalnya sebagai contoh, kalau kita lihat, ya, kita kasih contoh misalnya min bertemu dengan kata bayit, berarti dari rumah. Maka hasilnya akan menjadi mi, perhatikan, yit. Ya, kita perhatikan di situ non-gutural, ya, non-gutural itu begat kepat tentunya, ya. Maka kita lihat di sini, ya, konsonan pertama dia mendapat dages. Tapi kalau saudara lihat dages pada bayit, sebenarnya ini bukan hanya satu dages, tapi itu di dalamnya bertumpuk dages lene maupun dages forte. Mengapa? Karena setiap kata dalam bahasa Ibrani yang dimulai dengan begat kepat, dia pasti memiliki dages. Kemudian dengan persyaratan ini, ya, kata dasarnya dages, maka ini menjadi mibayit, dari rumah, ya. Kemudian kata berikutnya, ketika kita kenakan kepada kata yang berikutnya, misalnya kata nabi, ya, maka dia akan menjadi, perhatikan, mi, ya, mina bi. Mi nabi, dari nabi. Ini yang bisa kita lihat, artinya dari nabi. Nah, ini beberapa contoh. Contoh yang lain, misalnya kalau kita kasih kata yang lain, misalnya, ya, min ketemu dengan kata kohen. Kohen itu imam, ya, maka dia akan menjadi, coba saudara perhatikan, mi ko
Ya. Jadi dua syarat ini, nunnya hilang, kemudian kata yang pertama memiliki dages. Ya, mikohen itu berarti dari imam. Ketika min, ya saudara perhatikan, ini dipasangkan pada non gutural. Perhatikan, ya. Tapi yang memiliki swa tandanya seperti ini. Jadi dipasangkan dengan non gutural yang memiliki swa, kecuali, perhatikan ya, kecuali y. Ya. Maka kita lihat ada prinsip yang berubah, ya. Ada satu prinsip yang berubah. Selain kalau dalam non gutural tanpa swa tadi nunnya hilang, kemudian kalau non gutural dengan swa kecuali y, nunnya juga hilang. Tetapi syarat yang kedua, ya, kata pertama, ya, pada konsonan non gutural yang memiliki swa itu, ya, kehilangan dages. Ya, coba misalnya kita kasih contoh kata Ibrani yang dimulai dengan swa bersuara. Misalnya kata Samuel, ya, maka dia akan menjadi, perhatikan, mi Samuel. Lihat yang berubah. Ya, selain nunnya hilang, ya, tapi dia tidak mendapat apa yang disebut dages pada kata pertama. Jadi bacanya menjadi Mismuel, ya, menjadi Mismuel artinya dari Samuel, ya. Kemudian contoh yang berikut misalnya, ketika kita pakai kata kata Lemuel, ya, maka dia menjadi, coba saudara perhatikan, mi, ya, Lemuel, ya, dari Lemuel. Ini yang kita lihat beberapa contoh pemakaian non gutural bertemu dengan min yang memiliki swa kecuali y. Berikutnya saudara, ialah ketika min, saudara perhatikan, ya, ini bertemu dengan y juga merupakan konsonan non gutural, ya, tapi dengan swa y, ya. Kalau kita perhatikan, maka ada yang berubah. Yang pertama, perhatikan, swa pada y, ya, hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua kita lihat nunnya hilang. Yang ketiga, kata pertama tanpa dages. Jadi ada beberapa kriteria yang kita lihat ketika min disandingkan dengan y. Swa pada y menjadi hilang, nunnya hilang, kata pertama itu tanpa dages. Misalnya sebagai contoh, kata yang dimulai dengan y, ada banyak sekali nama kota, misalnya Yeriko. Mi, perhatikan, ho, ya. Jadi bacanya menjadi Miriho dari Yeriko, ya. Itu salah satu contoh yang memakai kata y, ya. Swa pada y hilang, nunnya hilang, kata pertama tanpa dages.
Misalnya contoh yang kedua, kata Yehuda, dia menjadi Yehu. Lihat, ya. Jadi Mihuda. Ya, bacanya menjadi Mihuda, yaitu dari Yehuda. Prinsip yang kedua, saudara, adalah ketika min, ya, kita perhatikan di sini, bertemu dengan yang disebut dengan huruf gutural, maka ada beberapa prinsip yang bisa kita lihat, ya. Yang pertama, nun hilang. Oke. Kemudian yang kedua, konsonan pertama tidak memiliki dages, tidak ada dages. Yang ketiga, vokal pada min, perhatikan, vokal min, ya, berubah dari, ya, kalau saudara perhatikan, vokal dari min berubah dari hirek menjadi sere. Ya, saya ulangi, ketika gutural bertemu dengan kata min, maka nun pada min itu hilang. Kemudian konsonan yang pertama tidak ada dages, ya. Kemudian, ya, vokal pada min yang tadinya hirek, ya, sekarang berubah menjadi sere, ya, dari i menjadi e. Ya, contoh yang pertama misalnya ialah ketika kita bertemu dengan kata kota. Kota itu dimulai dengan gutural, ya, ayin, maka rumus ini kita pakai, berarti min plus kota atau min plus ir, dia menjadi, perhatikan, ya, meir. Lihat, ya, nun hilang, ya, konsonan pertama tidak mendapat dages, vokal min yang tadinya hirek berubah menjadi sere. Jadi bacanya menjadi meir dari kota. Contoh berikutnya, misalnya, ketika kita membuat kata konsonan gutural yang berikutnya, kata ros atau kepala, maka dia akan menjadi perhatikan, ros, ya, ini ada vokal holem, ya, meros dari kepala. Ya, ini beberapa contoh yang bisa kita lihat ketika min bertemu dengan gutural, nunnya hilang, konsonan pertama tidak ada dages, vokal min yang tadinya hirek berubah menjadi sere. Prinsip yang berikutnya, saudara, adalah ketika min, ya, dipasangkan dengan satu kata tetapi dengan garis penghubung atau yang disebut dengan makep, ya. Jadi min, ya, dipasangkan dengan satu kata, ya, yang dihubungkan apa yang disebut dengan makep, garis penghubung, ya. Maka ada beberapa prinsip yang kita lihat, ya. Di sini tidak ada perubahan yang terjadi, ya. Tetapi yang kita lihat ialah min sepertinya tidak lagi menjadi kata depan yang terikat, tetapi menjadi kata depan, sepertinya menjadi kata depan yang tidak terikat karena dia dihubungkan dengan makep. Misalnya kalau kita lihat contoh, ya, ha Adam, ya, maka ketika min dihubungkan dengan ha Adam oleh garis makep, ya, dengan garis makep, ya, ini namanya makep, makep, ya, maka tidak ada perubahan. Saudara perhatikan,
min, ya, garis makep, ya, perhatikan, ha, a, dam. Lihat, dari manusia itu atau dari sang manusia, ya. Kemudian kita lihat, ya, kalau misalnya kata min dihubungkan dengan kata kohen, ya, dari imam itu atau dari sang imam, ya, atau dari sang imam, maka dia menjadi seperti, oke, min makep kohen, ya, min kohen dari imam. Kalau dari sang imam berarti kita harus tambah h awalan penutup di depannya. Tapi ini cukup, saya pikir, dari imam. Ini beberapa contoh pemakaian preposisi min yang dihubungkan dengan kata berikutnya, ya, dengan garis yang disebut dengan makep. Saudara, prinsip yang terakhir yang memang agak sedikit berbeda dari bekele ialah ketika min, ya, dipakai sebagai apa yang kita sebut dipakai sebagai perbandingan. Jadi min tidak lagi hanya berfungsi sebagai kata depan dalam konteks ini, tapi sebagai perbandingan. Misalnya, ya, contoh yang bisa kita lihat, terang itu lebih baik daripada kegelapan itu. Ya, daripada di situ berfungsi kata min. Terang itu lebih baik daripada kegelapan itu. Ya, maka kita bisa tulis bahasa Ibraninya top, ya, baik, ya. Terang itu haor. Saudara perhatikan, ya, terang itu, ya, terang itu lebih baik, ya, lebih baik berarti pakai kata min, ya. Jadi, ya, terang itu lebih baik daripada ha-khosek. Perhatikan, ya. Ha, ya. Khosek. Ya, sekali lagi. Terang itu, kalau secara literal, terang itu baik daripada kegelapan itu. Ini yang bisa kita lihat. Contoh yang kedua misalnya, dia besar daripada Samuel. Dia itu tentu orang ketiga, laki-laki, ya, atau maskulin, ya. Dia besar, gadol, ya, daripada kata min, ya, perhatikan, daripada, ya, lihat, daripada, ya, karena di sini dia bertemu dengan non guttural yang memiliki suara, maka prinsip yang tadi berlaku. Maka apa yang terjadi? Ya, nunnya hilang, ya, menjadi mi, se, muel. Ya. Jadi bacanya menjadi Mismuel. Ya. Dia besar daripada Samuel, atau secara lebih lembut, dia lebih besar daripada Samuel. Nah, ini beberapa contoh pemakaian dari kata min dalam bahasa Ibrani. Yang pertama, apakah min bertemu dengan konsonan-konsonan non-guttural, baik yang memiliki schwa
baik Y maupun konsonan-konsonan gutural, maupun dikatakan min sebagai perbandingan, dan seterusnya. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari dari preposisi min dalam bahasa Ibrani. Semoga penjelasan singkat ini bisa menolong semua teman-teman, khususnya teman-teman saya yang sedang belajar bahasa Ibrani 1 dalam topik preposisi terikat yang disebut dengan min atau kata dari. Dengan demikian saudara, kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.